Nonton part satunya supaya lebih jelas ya. Aku juga share disclaimer aku di situ ya. Jadi lanjutannya adalah ADHD itu kan tadi ada 3 ya. Ada yang inattentive, hyperactive, sama kombinasi. Aku juga salah ngomong di part 1. Kombinasi itu gabungan dari keduanya, hyperactive sama inattentive. Nah, seiring dengan kita bertumbuh, itu kita bisa berubah gitu. Jadi kayak misalnya aku waktu kecil hyperactive-nya lebih kelihatan nih. Nah, waktu udah dewasa, aku nih jadi lebih inattentive gitu. Jadi hyperactive ini nggak kelihatan simptom hyperactive-nya itu. Nah, ini kalau di luar negeri ya, berdasarkan salah satu ADHD coach yang aku follow, ADHD itu punya teman sebenarnya namanya ADD, Attention Deficit Disorder. Bedanya apa sama ADHD? Dia tuh nggak ada hyperactive-nya. Tapi kalau menurut dia, ini kan di luar negeri ya, aku nggak tahu kalau di Indonesia mungkin beda. Jadi ADD ini jadi digabungin, dimasukin jadi satu bagian sama ADHD. Makanya kenapa jadi ada 3 tadi, hyperactive, inattentive, sama kombinasi. Nah, kayak gitu. Lalu yang berikutnya, karena ADHD ini susah fokus, suka hilang fokus, dan kalau udah fokus, hyperfokus banget. Kita ini orangnya gampang bosen sama satu hal. Makanya kenapa di video aku yang ada suami aku itu, ADHD itu kitanya hobinya banyak banget gitu. Hobinya banyak banget tapi kayaknya nggak ada satu hal yang bener-bener kita bisa fokus di situ terus. Kayak orang misalnya dia main piano terus, main piano sampai dewasa, sampai jadi sukses, bisa konser di mana-mana, jadi guru piano, whatever, make a living with piano gitu. Nah, kita bukan nggak bisa, tapi kita susah gitu. Jadi karena kita nih gampang bosen gitu ya. Nah, kenapa kita bisa gampang bosen? Ini tolong koreksi juga ya kalau aku salah ya. Jadi anak ADHD itu ada kesamaan sama autisme. Apa kesamaannya? Kita nih sama-sama pinter. Jadi anak ADHD itu kalau tes IQ itu pasti pinter. IQ-nya itu pasti di atas rata-rata. Nah, karena kita pinter, jadi ketika kita tertarik sama satu hal, contohnya aku ya, nggak usah jauh-jauh aja. Aku seneng sama yang namanya crochet gitu ya, merajut. Jadi ketika aku belajar merajut, kalau orang lain butuh waktu seminggu buat menguasai merajut, aku itu 3 hari aku udah bisa gitu, aku udah bisa lancar. Atau enggak kayak misalnya piano gitu, orang lain mungkin butuh waktu setahun, aku cuma butuh waktu setengah tahun untuk aku bisa menguasai piano gitu. Makanya daripada itu, ketika kita belajar sesuatu, kita nih bisanya cepet, kita nih belajarnya cepet. Dan ketika kita sudah menguasai satu hal, otomatis jadi kita nih apa ya udah bosen gitu, karena ya udah gue udah bisa gitu, terus apalagi yang mau gue raih gitu. Makanya banyak sukanya, banyak hobinya, dan pada akhirnya terciptalah title, aku melabeli diriku dengan generalis gitu pada akhirnya. Ada satu lagi, lanjut part 3 ya.